रेशम चुराता है नमक हराम। मैं सच बोल रहा हूँ मालिक, भगवान की सौगंध। मैंने नहीं चुराया मालिक। अरे सच बोलना। Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di cerita film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kansi Param. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang perjuangan seorang pria miskin bernama Venkes. Venkes berjuang keras selama 20 tahun untuk membuat kain sutra yang sangat indah. Dalam perjuangannya, Venkes terpecah belah dengan sahabatnya dan dijauhi oleh penduduk desa. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai pada tahun 1928 di desa terpencil bernama Karnataka. Hampir 80% pria di desa tersebut adalah seorang penenun kain sutra. Pada hari itu, seorang pria bernama Venkes telah menikahi wanita dari desa lain bernama Anu. Dengan nyinyir, tetangga Venkes merasa heran karena istrinya hanya memakai sari katun, padahal Venkes adalah seorang penenun sari sutra. Setibanya di rumah, kakak Venkes menyambut hangat mereka. Setelahnya, mereka bersujud kepada ayah Venkes yang sedang sakit agar diberikan doa restu. Beberapa hari kemudian, ayah Venkes pun berpulang ke pangkuan yang maha kuasa. Menurut adat setempat, jika orang yang meninggal dikafankan dengan kain sutra, maka jiwanya akan tenang dan reinkarnasi selanjutnya orang tersebut akan hidup bahagia. Dengan sedih, Venkes hanya memiliki beberapa benang sutra yang hanya cukup mengikatkan kaki sang ayah. Beberapa hari kemudian, bosnya yang bernama Malik menyuruh Venkes untuk membuatkan motif sutra yang belum dilihat oleh siapapun untuk pernikahan putrinya. Venkes adalah seorang penenun berbakat karena corak yang dibuatnya sangat mengagumkan. Dengan senang, Venkes menerimanya. Di sebuah komplek candi, sebelum mulai bekerja, benang sutra ditimbang dengan menggunakan kain sutra yang telah jadi sebagai takarannya. Para penenun wajib menghasilkan kain sutra sesuai dengan takaran yang telah ditimbang. Pada hari itu, seorang pengawal menyuruh Venkes untuk langsung mengambil benang sutra yang telah disiapkan. Venkes telah diajari ayahnya menenun sejak usia 5 tahun. Oleh sebab itu, Venkes begitu mahir menjalankan alat penenun. Di jam istirahat, sahabat Venkes yang bernama Partha penasaran dengan motif yang akan dibuat. Dengan tersenyum, Venkes hanya memberikan puisi keindahan alam untuk melambangkan motifnya. Malamnya, Venkes dan Anu memperbaiki kandang hewan ternaknya. Di sana, Venkes akan menceritakan kabar baik jika istrinya membuatkan bekal kesukaannya. Pada saat sarapan, Anu merasa bangga karena suaminya diberikan pekerjaan khusus oleh sang bos. Di rumah Malik, terlihat dua pengawal sedang menghajar seorang penenun karena diduga telah mencuri benang sutra. Dengan membela diri, Dev telah menenun semua benang menjadi 2 kain sutra. Malik tidak percaya karena benang yang diberikan seharusnya menghasilkan 3 kain sutra. Venkes yang prihatin memohon kepada Malik untuk memaafkannya. Sialnya, Dev dipecat. Malamnya, Dev ditemukan tewas gantung diri. Dengan berurai air mata, sang ayah sangat menyesal karena tidak percaya sang putra dengan menuduh Dev sebagai seorang pencuri. Setelah kain sutranya jadi, Malik menunjukkannya kepada pengusaha Inggris. Dengan jumawa, kain sutra yang dibuat karyawannya akan bertahan selama ratusan tahun dan mematok harga Rp20.000 per kain. Melihat hal itu, pengusaha tersebut akan memesan dengan jumlah yang banyak. Tanpa diduga, sang pengusaha kagum dengan karya buatan Venkes. Venkes pun diberikan Rp5 dari hasil kerjanya. Pulangnya dengan hati bahagia, Venkes membawakan bunga untuk menghiasi rambut sang istri. Venkes memberitahu biasanya setiap kain yang dibuat hanya dibayar Rp1, namun saat ini dibayar 5 kali lipat. Pada hari itu mereka begitu bahagia. Mendengar Anu penasaran dengan kain sutra yang dibuat suaminya, Venkes pun akan menunjukkannya di saat pernikahan putri sang bos. Setelah berjalan 2 kilo, Anu merasa lelah dan tidak sanggup ke rumah Malik. Khawatir terlambat, Venkes berlari menggendong istrinya.
Pada saat itu, keluarga Malik sedang sesi foto bersama dan akan segera pergi ke rumah pengantin pria. Setibanya di rumah Malik, banyak warga yang melihat sutra yang dipakai pengantin. Di sana, Anu merasa lemas dan pusing. Seorang warga yang mengecek kondisi Anu memberikan selamat karena istrinya sedang hamil. Dengan wajah bahagia, Anu pulang tanpa melihat sari buatan Venkes. 9 bulan kemudian, mereka mengadakan syukuran anak pertamanya yang bernama Kamal. Menurut adat setempat, sang ayah harus membisikkan janji ke telinga bayi yang harus dilakukan untuknya. Dengan senang, Venkes berjanji akan memakaikan kain sutra di acara pernikahan putrinya. Mereka yang mendengar pun terkejut karena sejauh ini warga miskin tidak ada yang sanggup membeli kain sutra. Warga khawatir jika Venkes tidak menepatinya, maka keluarga mereka akan mendapatkan kutukan. Sepulang kerja, sang kakak meminta Venkes untuk menenangkan Anu yang sedang kecewa. Dengan kesal, Anu merasa sedih karena keluarganya akan dikutuk dewa karena janji yang dibuat Venkes. Venkes yang melihat menunjukkan Anu sesuatu. Rupanya, sejak lama Venkes menyisihkan sebagian upah kerjanya. Venkes yakin akan mampu membeli kain sutra jika terus menyisihkan. Keraguan Anu pun berubah menjadi rasa bangga. Mengetahui celengan Venkes, kakek iparnya memberitahu bahwa dirinya butuh modal karena ingin membuka usaha. Dengan menyindir, Venkes ragu karena pinjaman yang dulu saja belum dibayar. Hanya saja Venkes tidak tega melihat kondisi sang kakak. Tanpa kompromi dengan Anu, Venkes memecahkan celengannya. Anu yang melihat tanpa berkata hanya bisa bersedih. Berbekal uang dari Venkes, mereka akan membuka warung kedai teh. Selepasnya, Venkes menyadari bahwa dirinya tidak bisa menyisihkan setengah upahnya lagi karena kebutuhan keluarga jauh lebih besar ketimbang menjadi bujangan. Di jam pulang, entah apa yang merasukinya, Venkes mencuri benang kain sutra. Venkes mengetahui bahwa pengawal hanya memeriksa bagian tubuh saja. Setelah jauh dari tempat kerja, Venkes mencuci benang tersebut. Kemudian Venkes pergi ke tuang loak untuk mencari bahan yang akan dijadikan alat penenun. Dan menyimpannya di gudang jerami. Sepuluh tahun kemudian, Venkes selalu mengingatkan keluarganya untuk tidak pernah membuka gudang jerami karena ada banyak ular dan kalajengking. Pada saat itu, Rangga yang merupakan anak dari Partha menjemput Kamla untuk berangkat sekolah bareng. Rangga memberitahu bahwa ayahnya akan menunjukkan sebuah kereta yang memiliki 4 roda namun bisa bergerak tanpa kuda yang menarik. Kamla tidak percaya dan menganggap Rangga berbohong. Banyak warga yang penasaran dengan kereta roda 4 tersebut. Uska naam hai driver wala. Di tengah malam, di saat keluarganya sedang tertidur, selama kurang lebih 2 jam, Venkes mulai menenun kain sutra di gudang jerami. Kegiatan tersebut sudah Venkes lakukan selama 10 tahun. Dan jika istrinya bertanya dari mana, Venkes hanya memberikan banyak alasan. Di saat weekend, mereka pergi ke pasar kaget. Di sana, banyak warga yang datang hanya untuk melihat kereta roda 4. Ternyata, di desa tersebut hanya Malik yang bisa membeli kereta roda 4. Warga sangat antusias melihatnya dari jarak dekat. Di tengah keramaian, Anu tertabrak warga hingga terjatuh. Naasnya, tubuhnya terinjak-injak oleh beberapa warga yang mengejar Malik.
Di hari berikutnya, di saat mereka sedang bersantai di kedai teh, terlihat orang asing menyapa mereka. Dia adalah Reddy yang berniat menulis tentang desa Penenun. Di weekend selanjutnya, mereka datang kembali ke Pasar Kaget. Di sana, Anu merintih kesakitan karena sakit perut yang diderita. Venkes pun meminta Anu untuk kembali pulang bersama dengan anak mereka. हाँ ठीक है, तू भी साथ में जा, तू भी साथ में जा बेटा। Nggak lama setelahnya, Rangga memberitahu bahwa Anu muntah darah dan pingsan. Setelah dicek, tabib menyarankan agar Anu harus segera dibawa ke dokter Inggris yang ada di kota. Dugaan sementara, Anu mengalami infeksi luka bagian perut. Melihat kondisi Anu yang kurang sehat, Venkes berusaha menenangkan dan akan memberikan kejutan. Di tengah malam, Venkes menggendong Anu dan membawanya ke gudang jerami. Dalam keadaan lemas tak berdaya, Venkes menceritakan yang dia lakukan setiap malam selama 10 tahun. Mengetahui kain sutranya sudah 25% jadi, dengan terharu Anu menghembuskan napas terakhirnya. Tujuh tahun kemudian, Reddy bukan saja seorang penulis, melainkan seorang tokoh komunis. Selama tinggal di desa Penenun, Reddy mengajarkan ideologinya kepada Venkes dan Partha. Pada saat itu, mereka memainkan drama tumbangnya seorang pengusaha kain sutra yang kikir. जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। Banyak warga yang senang menonton pertunjukan tersebut. Sesudahnya, Reddy memberikan dokumen seorang proklamator Rusia yang telah sukses mendirikan partai komunis. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi tentang melawan ketidakadilan yang menimpa rakyat miskin. Pulangnya, mereka tidak menyadari bahwa komunitasnya telah diincar oleh polisi. Hei, ruk जा। हटाओ इस कुत्ते को। Setelah situasi aman, mereka yang keluar menemukan buku dan kacamata milik Reddy. Di malam selanjutnya, Venkes mengumpulkan para penenun. Di sana, Venkes meminta dukungan agar upah penenun ditingkatkan dan penenun yang bekerja lebih dari 20 tahun diberikan satu kain sutra. Jika tidak dikabulkan, maka akan mencari alternatif lain. Esoknya, Venkes datang menyerahkan tuntutan para penenun. Setelah membaca, dengan marah, Malik malah membuang tuntutan tersebut. Di saat weekend, Kamal yang sudah remaja selalu diingatkan agar jangan pernah mendekati gudang jerami karena berbahaya. Pada saat itu, mereka bersiap pergi untuk mengunjungi rumah Rangga. Partha merasa bangga karena sang putra adalah orang pertama di desa yang bergabung di militer. Warga yang sedang mengambil air di sumur memuji keberanian Rangga. Alih-alih bangga, ibu Rangga yang sedang mengemas keperluan anaknya merasa cemas karena takut anak satu-satunya tumbang di medan perang. Dengan sedih, ibunya ingin Rangga mengirimkan surat setiap bulannya. Tanpa sengaja, Venkes melihat Kamal sedang menangis pilu atas kepergian Rangga. Beberapa minggu kemudian, Venkes begitu kesal melihat racun tikus tergeletak di samping makanan. Sejak kepergian Rangga, sikap Kamal menjadi ceroboh dan pendiam. Malamnya, Kamal yang pulang kemalaman ditegur oleh Venkes. कमला। Kamal memberitahu di saat mengambil air minum di sumur, surat Rangga telah datang. Orang tua mereka sedang membacanya dan Kamal mendengarkan, jadinya terlambat. Kemudian Venkes ingin tahu apakah Rangga menulis tentang Kamal.
dengan menangis haru. Dalam surat Rangga berisikan bahwa Rangga mencintai Kamal. Esoknya Venkes dan Partha bertemu di tengah jalan. Pada saat itu dengan kikuk mereka tidak tahu cara menjodohkan anak mereka. Begitu membahas surat Rangga, mereka tertawa dan sepakat akan menikahkannya. ये कैसा सवाल है? Nggak pakai lama, orang tua Rangga menemui Venkes dan akan menikahkan mereka jika Rangga pulang dari militer. Di sana, Venkes akan memberikan kain sutra sebagai mas kawinnya. Alih-alih senang, mereka malah terkejut. Di hari berikutnya, pengusaha Inggris memesan kain sutra dengan jumlah yang banyak. Dalam pesanannya, pengusaha tersebut ingin dikirimkan tepat waktu. Jika tidak, maka Malik harus membayar denda keterlambatan. Dengan percaya diri, Malik menyanggupinya. Mendengar hal itu, Venkes memiliki sebuah ide. Di saat bahan mentah sutra telah datang, dengan ditemani para penenun, Venkes memberikan kembali surat tuntutannya. Dengan nada mengancam, para penenun akan mogok kerja jika Malik tidak mengabulkan tuntutannya. Dengan marah, Malik tidak takut dan akan mencari karyawan lain karena di desa sebelah banyak yang mau. Melihat hal itu, Venkes meminta para penenun untuk membuang pedal dan palang dari mesin tenun. Setelah 2 bulan tidak bekerja, Venkes dan Kamal hanya bisa makan dengan nasi, cengek, dan garam. Kamal khawatir dirinya akan kena sial jika Venkes tidak bisa membeli kain sutra. Pada malam itu, Partha dan temannya datang membawa kabar bahagia. Dalam siaran radio pelabuhan, sejak Rusia bergabung dengan Inggris dalam perang, partai komunisnya telah diakui oleh hukum. Setelah diakui, Venkes menjadi ketua dan tidak ragu menyampaikan ideologinya kepada warga desa. Dari tuntutan yang diajukan, Malik hanya mengabulkan kenaikan upah 20% namun tidak mau memberikan sutra. Dengan tegas, Partha pun akan terus mogok kerja sampai Malik mengabulkan semua tuntutannya. Beberapa warga yang tidak ikut Venkes nampak prihatin karena sudah banyak yang tumbang akibat kelaparan karena mogok kerja tersebut. Setelah 1 tahun bertugas, Rangga mendapatkan cuti selama 1 bulan. Dengan bangga, berkat bantuan Rusia, Rangga dan timnya berhasil mengusir Jerman dari Malaya. Keluarga Rangga ingin pernikahan mereka segera digelar. Dengan ragu, Venkes menyetujuinya. Malamnya, Venkes menyadari bahwa selama mogok kerja, pembuatan kain sutra untuk mas kawin putrinya pun terhenti. Venkes merasa bingung dan harus memikirkan sebuah cara. Esoknya, Venkes meminta para penenun untuk mengakhiri mogok kerja. Venkes beralasan bahwa dirinya tidak tega jika ada lagi warga yang mati karena kelaparan. Menurutnya, 20% kenaikan sudah cukup dan akan memikirkan cara lain agar semua tuntutan dikabulkan. Dengan kecewa, Partha tidak setuju karena perjuangan orang yang telah tumbang akan menjadi sia-sia. Sejak saat itu, kubu mereka terpecah belah. Di saat hendak pulang, Venkes yang telah kembali bekerja dengan sembunyi mengambil beberapa benang sutra. Tanpa kenal lelah, Venkes mengejar target agar kain sutranya selesai sebelum pernikahan. Dari hasil kerja dan jual sepeda, Venkes memberikan uang kepada kakak iparnya agar bantu mengatur pernikahannya. Di hari terakhir Kamal kursus menjahit, dirinya tidak sabar melihat sutra yang akan dibeli sang ayah. Dengan tersenyum, Venkes akan memberitahunya minggu depan. Di jam pulang, Venkes mengambil benang sutra lebih banyak dari biasanya.
Tanpa sepengetahuan Venkes, Partha telah menunggunya di luar. Dengan marah, Partha merasa malu karena kakak ipar Venkes membatasi keluarga pria yang akan datang ke pernikahan. Jika Venkes kekurangan uang untuk menyiapkan makan, lalu bagaimana bisa membeli kain sutra? Melihat Venkes hanya diam saja, Partha pun menariknya. Akibatnya, Venkes memuntahkan benang yang disembunyikan. तो मेरी बात का बोलो बोलो Dengan barbar, para pengawal menghajar Venkes. Kamal yang tahu berlari sekuat tenaga demi menolong ayahnya. Para pengikutnya pun ikut menghajarnya karena merasa malu memiliki ketua seorang pencuri. Dengan menangis pilu, Kamal meminta Partha untuk menghentikannya. Partha pun menolak menikahkan Rangga karena tidak sudi memiliki besan seorang pencuri. 6 bulan kemudian di Provinsi Madras, Venkes mendapatkan libur 2 hari untuk pulang ke rumah. Sesampainya di kantor polisi desa Venkes, inspektur memberitahu bahwa putri Venkes jatuh dari sumur saat mengambil air. Dengan wajah bersalah, Venkes hanya bisa menahan sedih karena Kamal tidak bisa menggerakkan seluruh tubuh kecuali matanya. Mendengar mereka akan pulang, dengan memohon, Venkes meminta kakaknya untuk merawat Kamal karena 1,5 tahun lagi Venkes dibebaskan. Melihat istrinya setuju, dengan kesal sang kakak ipar menolak karena 2 putrinya yang masih kecil sedang dititipkan tetangga. Jika istrinya tinggal, lalu siapa yang akan merawat kedua anak mereka ketika dirinya harus buka warung? Kakak iparnya juga tidak bisa membawa Kamal ke rumahnya karena khawatir 2 anak perempuannya tidak bisa mendapatkan jodoh seperti Kamal. Di tengah malam, dengan diselimuti kesedihan, Venkes menunjukkan kain sutranya. Dengan berurai air mata, sang ayah minta maaf karena cintanya kepada sang putri menjadikannya seorang pengkhianat dan pencuri. Venkes menyadari bahwa dirinya telah membuat sial keluarganya. Karena nggak ada pilihan, Venkes mengambil racun tikus dan mencampurkannya. Dengan menangis pilu, Venkes menyuapi anaknya. Esoknya, Venkes pergi ke gudang jerami dan merobek sutra yang dibuat selama hampir 20 tahun. Kemudian Venkes menutup jasad Kamal dengan sutra yang indah. Sialnya, sutra tersebut tidak bisa menutupi seluruh tubuh Kamal. Polisi yang melihat meminta Venkes untuk segera mengkremasi putrinya. Venkes yang mendengar hanya bisa tertawa. Venkes mengalami gangguan jiwa akibat kematian putrinya, dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa berhati-hatilah dalam membuat janji, karena bisa saja janji tersebut menjadi karma ke diri kita karena tidak bisa menepatinya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.